kemudian nanti akan setiap iklan yang masuk itu akan berpotensi untuk menghasilkan uang dari video kalian. Tidak peduli video kalian itu video edukasi atau bukan, asal itu bisa dicerna oleh masyarakat dan baik videonya, tentu sangat mungkin sekali kalian untuk mendapatkan uang dari konten edukasi kalian. Halo, assalamualaikum, kembali ke tips dari Lily. Kali ini kita akan membicarakan tentang monetize YouTube ya. Jadi gimana sih sebenarnya cara supaya konten edukasi kalian itu bisa dapat duit dari YouTube? Kadang orang berpikir apakah kita bikin konten kayak artis-artis aja ya yang heboh-heboh gitu, kemudian apakah kita bikin konten yang sesuai dengan kemauan kita. Tapi kalau nanti sesuai kemauan kita, belum tentu sesuai dengan kemauan pasar, sehingga nanti nggak bisa dapet duit dari YouTube karena nggak banyak yang nonton. Kadang memang banyak yang berpikir kayak gitu ya. Awalnya pun saya juga berpikir kayak gitu. Cuma memang sebenarnya untuk membuat konten di YouTube itu ya paling bagus untuk hal-hal yang kita ngerti gitu. Jadi ya waktu itu udahlah pokoknya bikin dulu aja. Dan ternyata pada waktu mulai bikin itu pasti terbentur dengan banyak sekali kendala. Oke ya, langsung aja kita mulai ke step yang pertama. Step yang pertama itu adalah kalian akan melalui yang namanya syarat YouTube, yaitu 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Dan itu waktu itu kerasa sangat banyak banget gitu ya, dan sangat sulit gitu. Terus gimana dong ini kalau misalkan mau bikinnya, bisa nggak buat melampaui itu? Pertama bikin pun yang paling sulit adalah untuk mencapai 100 subscriber yang pertama gitu ya. Jadi memang awalnya dibantu dari teman-teman memang yang kasihan, mungkin waktu itu bikin masih nol gitu kan. Kemudian makin lama makin bertambah, dan yang penting sih konstan bikin videonya ya. Jadi memang yang penting kita bikin terus video, dan nanti memang dari 10 yang kita bikin nanti akan ada satu yang booming. Entah bagaimana algoritma YouTube dia akan membuat seperti itu, sehingga nanti akan ada salah satu video yang memang akan banyak ditonton. Dan mungkin buat kalian berpikir kalau misalkan bikin konten edukasi kayaknya nggak akan booming ya, otomatis nggak akan banyak duit gitu. Sebenarnya nggak juga. Jadi yang penting kalian harus melampaui itu dulu. Gimana caranya kalian bikin konten edukasi yang cukup menarik? Karena dari beberapa video expert itu sebenarnya banyak banget kan video yang bagus di YouTube, cuma yang nonton sedikit. Mungkin karena memang terlalu expert sehingga orang nggak akan nge-search itu. Jadi kalian yang bikin konten edukasi, mungkin kalian coba kontennya itu agak dibuat sederhana, sehingga seperti yang mungkin kalian pernah tonton, justru malah konten-konten hoax gitu kan yang sering ditonton, karena bahannya itu sangat ringan gitu, sangat ringan untuk dicari dan ringan untuk dicerna, sehingga gampang banget orang untuk menonton itu. Jadi kalian kalau memang punya konten edukasi yang expert sekali, yang bagus, justru kalian harus sederhanakan itu sehingga orang itu bisa mencari dan bisa menonton, dan menontonnya pun sampai selesai. Jadi kalian buat memang videonya itu sangat komunikatif dan sangat sederhana, itu paling penting banget. Sehingga untuk mencapai 4.000 jam tonton dan 1.000 subscriber itu sebenarnya sangat mungkin sekali, bukan hal yang tidak mungkin gitu. Dan sebenarnya itu bisa dicapai dalam waktu yang cepat. Sehingga jika kalian sudah melampaui itu, maka selanjutnya setelah kalian melampaui 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang, kalian nanti akan dimonetize. Dimana untuk dimonetize nanti akan muncul gambar dolarnya ya, entah itu dolar kuning atau dolar hijau. Yang selanjutnya kalian harus mendaftarkan diri ke Google AdSense gitu ya. Kalian pasti sering dengar, misalkan kalian dulu suka ngeblog jadi blogger, atau misalkan kalian suka main Facebook, AdSense itu pun sama ya, AdSense. Jadi di YouTube pun juga ada Google AdSense, kalian harus daftar. Fungsinya pasti Google AdSense, jadi dia semacam kayak yang akan mengirimkan nanti ke rekening kita. Dulu mungkin buat mendapatkan uang dari internet tuh kalian harus pakai namanya apa istilahnya ya, lupa saya. Tapi sekarang semua bisa ditransfer ke rekening bank kalian, bank dalam negeri pun bisa, jadi nggak perlu pakai bank yang dari luar negeri itu ya.
dimana kalian harus mendaftarkan itu, dan prosesnya cukup ribet tapi dilalui aja karena nanti pasti bisa. Sayang bahasa Inggrisnya kurang aja bisa. Kemudian nanti kalau sudah terdaftar, kalian tinggal memantau di mana di YouTube kalian itu akan muncul gambar dolarnya. Dan sebisa mungkin setelah kalian termonetize, maka video yang kalian lakukan adalah video yang kalian buat itu sebisa mungkin yang ramah lingkungan. Jadi yang tidak berbau kejahatan, tidak berbau pornografi, tidak berbau dengan hal-hal yang sensitif, politik dan lain-lain, sehingga akan direspon oleh YouTube menjadi dolar hijau, alias bisa dimonetize atau bisa dimasuki untuk menjadi iklan di setiap video kalian, dimana kalian nanti akan mendapatkan uang itu dari tiap-tiap iklan yang nongol di video kalian, dimana sekarang peraturannya adalah akan mendapatkan pembayaran setelah per 1000 iklan yang tayang gitu ya. Jadi nggak per iklan sekali tapi harus per 1000, dimana berarti intensitasnya harus semakin tinggi. Dan video yang dibuat itu sekarang minimal adalah 8 menit kalau misalkan ingin mendapatkan iklan yang banyak. Kalau kalian di bawah 8 menit kalian cuma bisa menaikkan 1 atau 2 aja di awal atau di akhir video. Jadi penting banget kalian bikin video yang lebih dari 8 menit. Dulu 10 menit ya, tapi sekarang dibuat menjadi 8 menit. Dan ini ya cukup mempersingkat sehingga kita bikin video nggak terlalu lama dan retensi penontonnya bagus. Apa itu retensi penonton? Jadi penonton yang menonton kita itu menjadi retensi, jadi kuat untuk menonton video kita itu dari awal sampai akhir. Ya, makanya penting kalian bikin video yang sangat menarik. Kemudian yang terakhir setelah kalian memantau dolar hijaunya itu adalah ada minimal uang yang akan ditransfer. Jadi kalau kalian sudah mendapatkan pundi-pundi ini dolarnya, minimal yang ditransfer adalah setelah mencapai 100 dolar gitu ya. Dimana kalau sekarang dirupiahkan ya misalkan 13.000 ya, nanti setelah mencapai angka 1.300.000 itu baru akan ditransfer, dan akan ditransfer setiap bulan. Kalau kalian melampaui itu ya. Kalau misalkan belum melampaui itu ya berarti nunggu bulan depan, kemudian setelah bulan depan tercapai baru itu nanti akan ditransfer. So, jadi kalau misalkan kalian memang punya video-video yang bagus, video-video yang memang banyak ditonton oleh penonton, usahakan yang ramah gitu ya, yang baik, sehingga akan bisa dimonetize menjadi dolar hijau, yang kemudian nanti akan setiap iklan yang masuk itu akan berpotensi untuk menghasilkan uang dari video kalian. Tidak peduli video kalian itu video edukasi atau bukan, asal itu bisa dicerna oleh masyarakat dan baik videonya, tentu sangat mungkin sekali kalian untuk mendapatkan uang dari konten edukasi kalian. Dan ya tentunya itu akan lebih bermanfaat gitu ya, bukan sekedar konten-konten hoax, konten-konten yang sifatnya nggak baik lah. Justru dengan konten-konten yang berdasarkan keilmuan kalian dengan dikemas dalam waktu yang dengan bentuk yang bagus, itu akan menjadi lebih berguna buat masyarakat. Oke, mungkin cukup sekian aja penjelasan singkat dari saya, berbagi pengalaman aja. Kalau misalkan ada yang ingin tanya, boleh kalian tanya di komen atau di DM Instagram aja, mungkin akan lebih cepat respon gitu ya. Oke, thank you sudah nonton, dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian kalau memang kalian nilai video ini bermanfaat. See ya, tetap sehat selalu.